produk Purwarisan adalah salah satu produk terbaik prudensial untuk manfaat UP Jiwa, cover sampai usia 99 tahun ya. Kenapa salah satu? Karena PJB 88 juga baik gitu ya. Jadi PJB 88 juga keren. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih suka bundling teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nasabah saya tawarin, saya langsung tanya, budget kamu berapa? Gitu. Oh budget saya 50 juta per tahun. Oke, saya bagi 2 ya. Setelah saya jelasin ya teman-teman ya, saya nggak mungkin saya bukain proposal tanpa saya jelaskan. Saya jelaskan dulu manfaatnya, kegunaannya seperti apa, nasabah udah paham, saya baru bagi 2 gitu ya. Oke, saya bagi 2, 50 juta ini mungkin 25 juta untuk PJB 88 dan 25 juta untuk Purwarisan. Sehingga bisa mendapatkan double protection seperti itu ya. Itu yang kebanyakan saya lakukan. Nah, kemudian Purwarisan adalah produk tradisional dengan nilai tunai dijamin dan pasti. Teman-teman, saya ngomongnya kecepatan nggak? Oke ya? Masih oke ya? Masih semangat semua? Semangat ya? Produk tradisional dengan nilai tunai. Nah, market kita harus tahu. Ternyata tidak semua orang kita bisa tawari produk Purwarisan. Ya, jadi kita harus tahu. Kita ini jangan, contoh gini ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia bilang, saya anti, ya, saya nggak mau, saya anti dengan asuransi. Terus saya tanya, pernah nggak ditawari produk asuransi gitu? Saya tanya, terus kemudian dia bilang, pernah gitu. Ditawari produk apa? Kan saya tanya kan, kenapa nggak mau gitu ya? Oh ternyata dia ditawari produk Purwarisan untuk UP Jiwa. Nah, kan nggak mungkin loh teman-teman, masih usia 24 tahun, masih muda, wanita, tapi ditawari produk UP Jiwa gitu ya. Buat apa gitu? Karena kan nggak tepat sasaran. Jadi teman-teman harus tahu siapa sih yang bisa ditawari produk Purwarisan. Kalau teman-teman tahu produk Purwarisan ini manfaatnya apa, tentunya teman-teman juga tahu dong marketnya itu mana gitu ya. Jadi bukan semuanya ditawari selama produknya bagus, hajar semua ditawari produk Purwarisan. Enggak, sesuai dengan manfaat-manfaatnya ya. Tentunya yang perlu produk Purwarisan itu adalah seorang kepala rumah tangga, pencari nafkah utama, terutama yang udah punya anak atau udah menikah atau udah punya anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya marketnya banyak ya, tapi saya kasih yang 2 ini aja karena waktunya nggak cukup dan saya harus presentasikan bagaimana cara melakukan prospek terhadap 2 market ini ya. Single boleh, tapi Anda tahu bahwa dia menanggung biaya orang tuanya atau saudaranya. Ya, ada kan yang seperti itu ya, single tapi dia menanggung orang tua dan saudaranya. Nah, sales idea untuk produk Purwarisan. Yang pertama dulu ya, kalau dia adalah seorang pencari nafkah utama gitu ya. Biasanya basa-basi dulu dengan cara ngomong bagaimana kondisi bisnis saat ini, lancar nggak gitu ya. Nah, bagaimana kondisi, kita tanya dulu, terus kemudian kita tanya, waktu pandemi kemarin gimana bisnis kamu? Terganggu nggak? Nah, ada 2 jawaban kan, terganggu atau nggak terganggu, ya kan? Nah, kalau misalnya nih dia jawabnya terganggu gitu ya, nah kita bersikap empati, kita jangan malah diketawain gitu ya, tapi kita berusaha untuk berada di posisi dia ya. Kita tanyakan, dan teman-teman yang harus tahu ya, nggak perlu Anda terlalu banyak menceritakan tentang diri Anda. Anda cukup banyak bertanya dan Anda banyak mendengar. Karena ketika Anda mendengar, Anda itu harus mendengar dengan telinga dan dengan hati. Karena ketika Anda cuma sekedar mendengar, Anda itu pasti akan nyerocos saja, menyela pembicaraan seperti itu. Tapi kalau Anda mendengar dengan hati, maka Anda lebih bisa merasakan bagaimana di posisi si lawan bicara kita itu, dan saya yakin Anda akan menemukan kata-kata yang tepat untuk memberikan semangat, untuk memberikan solusi mungkin ya, untuk next conversation ini, untuk nextnya gitu ya. Nah, mungkin saya akan melanjutkan ya. Jadi dari bersikap empati itu saya mungkin akan melanjutkan kalau memang waktunya tepat gitu ya. Saya akan teruskan dengan kata-kata seperti ini. Pernah terpikir enggak? Oh ini typo ya. Kalau kondisi saat itu, artinya kan dia pasti cerita, oh kondisinya terpuruk, bisnisnya seperti ini, dia nggak punya duit, sampai harus jual ini, jual itu. Mungkin ya seperti itu ya. Teman-teman bisa tanyakan,
bersyukur ya sekarang udah balik dan bisa kembali seperti hampir normal mungkin ya, atau mungkin lebih dari normal gitu ya. Pernah terpikir nggak kalau kondisi saat itu membuat bapak, ibu, atau membuat engkau, membuat cici sudah tidak bisa memberikan income lagi selamanya? Apakah bapak atau ibu sudah ada backup? Nah, teman-teman harus tanya ya, dan nanyanya itu pelan-pelan. Kalau ngomong itu jangan nyerocos saja gitu. Kasih kesempatan untuk mereka tuh berpikir dan mencerna apa yang Anda bicarakan. Ya, pernah terpikir nggak kalau sampai Anda sudah tidak bisa lagi memberikan income lagi selamanya, sudah ada backup belum? Itu ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan, apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar produk pewarisan dari Prudential? Ketika kita ingin mendapatkan perhatian penuh dari nasabah kita, di saat itulah intonasi kita itu diturunin. Ketika Anda menurunkan, bukan meninggikan loh ya. Ketika Anda menurunkan, pasti lawan bicara kita itu akan make attention kepada apa yang Anda bicarakan. Pernah nggak dengar produk perwarisan dari Prudential? Apa itu? Gitu. Mungkin ya, produk perwarisan adalah produk tradisional terbaik loh. Ya, produk yang bukan hanya mengcover jika terjadi resiko berpulang saja, tapi juga untuk persiapan tabungan di hari tua. Nah, itu mungkin ya. Jadi sebenarnya kata-kata ini teman-teman bisa pakai dengan cara Anda sendiri lah. Ini kan saya hanya nulis di sini gitu ya. Tapi kalau kenyataannya saya ngomong, pasti saya pakai bahasa logat Surabaya gitu ya. Pasti lebih gimana gitu lah. Ini kan hanya ya formalitas karena kita kan harus pakai bahasa Indonesia ya di sini ya. Nah, boleh nggak saya buatkan ilustrasinya? Jadi ini hanya konsep-konsep aja yang Anda bisa kembangkan sendiri sesuai dengan karakter Anda. Ya, ini hanya konsepnya aja. Nah, supaya besok-besok kita bisa tetap kaya di usia tua. Menurut Bapak, berapa income yang mau dilindungi ketika resiko itu terjadi? Di bawah 25 juta atau di atas 25 juta? Nah, teman-teman harus perhatikan, kalau ngasih pilihan maksimal 2. Jangan bingungi orang. Jangan bikin lawan bicara Anda itu bingung, ya. Pak, berapa yang mau dilindungi, Pak? 25, 30, 35, atau 40? Pusing, teman-teman, ya. Pertanyaan pilihannya hanya 2. Di bawah 25 atau di atas 25, ya. Mungkin aja bapaknya berkata, di atas 25, gitu ya. Nah, Anda buat 2 pertanyaan lagi. 2 pilihan lagi. Oke, Pak, di bawah 50 atau di atas 50? Nggak sampai 50. Oke, 40 ya Pak kira-kira. Gitu teman-teman ya caranya ya. Jadi jangan ngasih pilihan yang banyak gitu ya. Pak kira-kira berapa Pak yang mau dilindungi? 20, 30, 40, 50, 60 gitu. Pusing ya. Jadi kasih 2 pilihan aja. Misal nih si bapaknya itu ngomong 25 ya. 25 juta. Nah menurut Bapak berapa tahun keluarga Bapak mau tetap dijagai dengan angka 25 juta per bulan? 10 tahun atau 20 tahun? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kita bicarakan itu kita mengarahkan, ya. Nah, kebanyakan orang akan bilang 10 tahun. Ada nggak orang yang ngomong 20 tahun? Ya ada, ya nggak apa-apa, ya bikinkan aja sesuai dia, gitu ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi biasanya, oke, 10 tahun Pak ya. Artinya, Bapak akan aman kalau Bapak memiliki backup senilai 3 miliar, benar nggak Pak? Nah, ternyata Pak, kalau sampai terjadi resiko Pak, Bapak akan dijagai 3 miliar. Preminya itu Pak, ternyata cuma 32 juta aja per tahun Pak. Dan Bapak cukup store selama 10 tahun aja untuk nilai ini. Artinya, untuk nilai 3 miliar, Bapak cukup menyisihkan 320 juta aja Pak untuk selama 10 tahun yang bisa dicicil tanpa bunga Pak. Gitu. Ya, menurut Bapak angka ini masuk akal nggak? Nah, kita tanya teman-teman, kalau misal Bapaknya bilang, waduh saya berat kalau misalnya 32. Pak, kalau misal saya bagi 2 dengan manfaat 1,5 miliar, ya, dengan premi 16 juta per tahun, kira-kira masih oke nggak Pak? Kalau misalnya dia bilang, pasti berat juga. Oke Pak, kalau dengan angka 1 miliar, uang pertanggungan 1 miliar, dengan premi sekitar 10 juta per tahun, kira-kira Bapak oke nggak? Kayaknya ini oke. Oke nggak apa-apa Pak?
menurut saya Bapak perlu persiapkan dulu loh Pak 1 miliar daripada Bapak nggak punya apa-apa gitu. Ya, ini saya coba presentasikan dulu ya Pak, ilustrasi yang sudah saya bikin ya. Nah, di sini Pak, artinya kalau sampai terjadi resiko terhadap pencari nafkah, maka keluarga Bapak akan dilindungi selama 10 tahun dari pengeluaran yang Bapak sediakan, yaitu senilai 3 miliar. Kalaupun jika tidak terjadi resiko terhadap Bapak, maka di usia tua nanti kita masih bisa ngambil manfaat nilai tunai yang pastinya berguna untuk kehidupan Bapak di hari tua nanti. Nah ini Pak, ketika di usia 85 tahun Pak, ini adalah nilai tunai yang dijamin ya Pak, kolom yang kedua. Yang di lingkaran ketiga ini nggak dijamin. Ya, jadi ini nggak dijamin. Tapi setidaknya Pak, dari yang dijamin aja, kita bisa dapat pengembalian hampir 500% loh. 5 kali lipat dari apa yang Bapak sudah setorkan loh Pak. Oke banget nggak Pak? Nah, dari sini kita pelan-pelan ya, pelan-pelan ngasih penjelasan ke nasabah bahwa artinya gini, kita sehat pun kita dapat manfaat. Kita, maaf ya, usia pendek, kita nggak rugi ya, kita dapat manfaat 3 miliar, kita usia panjang pun duit kita berlipat. Bagus kan Pak? Nah, seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, kalau ternyata dijawab tidak terganggu, saya nggak terganggu, bisnis saya maju-maju aja ketika pandemi. Wah, kita berikan pujian dan kita mungkin bisa belajar, Pak, boleh sharing nggak? Gimana caranya Pak? Ya, mungkin bagaimana, kenapa kok bisa bisnis Bapak tidak terganggu, bahkan bisa makin maju? Boleh nggak saya belajar dari Bapak? Nah, pastinya orang lawan bicara kita pasti happy ya ketika kita tanya bagaimana caranya, karena dia akan berasa bahwa dia adalah seorang pemenang gitu. Gak apa-apa kita belajar, karena itu adalah hal yang saya suka ya ketika saya berada di Prudential ini, karena tujuan saya itu bukan cuma sekedar mencari closingan gitu, tetapi saya bisa belajar banyak hal dari lawan bicara saya ya. Saya masih teringat ketika zaman dulu, ketika saya prospek, saya belajar dari nasabah saya yang tiba-tiba telepon saya, ini zaman kira-kira 15 tahun yang lalu teman-teman ya. Dia bilang gini, Erni, saya mau buka UP 10 miliar. Loh, ngapain? Buat apa UP 10 miliar? Karena zaman 15 tahun lalu itu 10 miliar itu gede banget teman-teman ya, bagi saya ya. Tapi terus ternyata dia bilang gini, oh ya, karena saya baru mengembangkan bisnis saya dan saya ada pakai uang bank. Saya tidak ingin ketika terjadi risiko terhadap saya, maka hutang-hutang bank itu akan menjadi tanggungan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Saya nggak mau. Oh gitu ya, saya belajar dari sana. Ya, kemudian ternyata 2 tahun kemudian nasabah saya itu telepon saya, Erni, saya mau buka UP 7 miliar. Saya tanya, loh, buat apa lagi nih 7 miliar? Oh ya, karena saya baru beli rumah dan saya ada angsuran dan saya memang nggak mau ngambil asuransi di bank. Ketika itu boleh ya, masih bisa ya. Dan saya nggak mau ambil asuransi di bank, jadi saya buka di Prudential aja supaya kalau sampai terjadi resiko terhadap saya dan angsuran saya belum lunas, maka istri dan anak saya nggak perlu menanggung hutang-hutang tersebut. Wah, saya dari sana belajar ya. Dari pengalaman-pengalaman itu saya sharingkan kepada semuanya orang-orang yang pengusaha dengan background yang hampir sama dengan nasabah saya itu. Ketika saya sharingkan, saya tidak ada maksud untuk prospek, tapi ternyata cerita saya itu membuka pikiran calon lawan bicara saya, menginspirasi, sehingga dia bilang, coba hitungkan aku kalau misalnya aku buka 10M, aku preminya berapa, gitu ya. Ternyata bisa seperti itu teman-teman ya. Itulah senangnya saya berada di Prudential, karena saya bisa banyak belajar dari kisah-kisah orang sukses ya. Itu senang banget ya, berikan pujian, kemudian kita, ini ya, back ya, balik lagi ya. Berikan pujian, kemudian saya biasanya akan menanyakan, ngomong-ngomong, apa sih tujuan hidup Koko gitu, misalnya apa sih tujuan hidup Bapak ngumpulin duit segini banyaknya gitu ya. Ketika Bapak mendapatkan uang sejumlah, wah cuannya gede gitu ya, apa sih yang Bapak lakukan? Wah itu ya, oh ya saya ingin mengumpulkan aset nih, saya ingin apa, kan bisa aja kan seperti itu ya. Arahkan dengan menanyakan ini, ingin punya aset dengan nilai berapa ya. Misal nih dia mengatakan, ya saya nggak mengatakan yang gede-gede dulu ya, saya mengatakan yang standar aja ya. Wah saya ingin punya aset 5 miliar, misal seperti itu ya. Ada loh teman-teman ya, 5 miliar atau 1 miliar.
Ada nggak? Ada, nggak apa-apa. Teman-teman harus hargai, jangan ngetawain, ya. Teman-teman harus hargai lawan bicara Anda. Nah, Pak, ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan aset tersebut, Pak? Nah, wah lama kayaknya, saya nggak tahu. Nah, Pak, jika ada salah satu cara untuk menyediakan aset tersebut dengan lebih cepat, apapun kondisi Bapak, apa Bapak mau tahu? Ya, caranya ya dengan asuransi ya pastinya ya. Pernah terpikir nggak Pak, jika terjadi resiko sebelum aset tersebut terwujud, apa Bapak sudah punya backup? Nah, pastinya dia akan penasaran, ini ngomongnya arahnya kemana ya? Nah, kita bisa ngomong, nih Pak, di Prudential ada yang namanya perwarisan. Untuk bisa menciptakan aset 5 miliar sesuai dengan keinginan Bapak, ya, kita nggak perlu ngeluarin duit 5 miliar. Contoh nih, Bapak misalnya mau beli tanah atau rumah senilai 5 miliar. Bapak keluar duitnya berapa? 5 miliar kan? Ya bahkan bisa lebih kalau misalnya itu ternyata pinjam di bank, ya kan? Nah ternyata di Prudential Pak, untuk bisa menciptakan aset 5 miliar, Bapak cukup menyisihkan 54 juta aja per tahun. Dan cukup disetor selama 10 tahun. Artinya untuk nilai 5 miliar, Bapak cukup menyisihkan 10%-nya. 540 miliar dan bisa dicicil selama 10 tahun tanpa asumsi pria usia 35 tahun ya. Nah, jadi Pak, bukan saya melarang Bapak untuk beli aset, no ya. Cuma dari sini kita harus tahu, ketika kita bagi budget kita, maka Bapak bisa mendapatkan lebih. Sorry ada yang bocor. Ada yang bocor? Oke, ya. Nah, di sini kita bisa ketika kita bisa membagi budget yang kita sudah sediakan, maka Bapak bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Misal nih ya, untuk nilai 5 miliar, Bapak cukup nyisihkan 500 juta. Kalau Bapak punya kelebihan 4,5 miliar, Bapak bisa belikan aset yang lain, atau Bapak bisa tambahkan buka polis yang lebih besar. Benar nggak? Setuju nggak? Contoh, kita nih punya uang 5 miliar. Tapi kalau kita belikan tanah, kita cuma dapat aset senilai 5 miliar. Tapi kita kalau belikan polis asuransi 540, artinya kita bisa dapat manfaat 5 miliar, plus 4,5 M-nya itu kita bisa dapatkan aset 4,5 miliar. Jadi totalnya kan jadi 9,5 miliar. Benar nggak? Ya. Nah, itu yang saya presentasikan, dan di sini saya juga infokan, kalaupun biasanya ngomong gini, ya tapi itu kan tunggu saya meninggal ya. Selalu kebanyakan orang berkata seperti itu. Itu kan pasti nunggu saya meninggal. Oh enggak Pak, ya bagusnya produk perwarisan ini Pak, nggak usah meninggal pun, dalam kondisi sehat pun kita pasti bisa mendapatkan manfaatnya loh Pak. Nih contoh nih Pak, di usia 85 tahun, Bapak masih bisa mendapatkan pengembalian ya hampir 500% Pak. Hampir 5 kali lipat dari premi yang kita setorkan. Ya, dan ini adalah nilai tunai yang dijamin ya Pak, yang kolom di tengah ini ya. Ini adalah nilai tunai yang dijamin. Yang saya lingkari yang tidaknya dari yang dijamin aja, itu udah hampir 500% loh Pak. Ya. Nah, ya bayar premi 54 juta, itu artinya bukan uang keluar. Memindahkan rekening Bapak dari saving ke asuransi, dari saving ke investasi. Setuju nggak Pak? Setuju nggak? Kalau ini bukan uang keluar, tapi Bapak hanya memindahkan tabungan Bapak ke rekening yang lain, yaitu rekening Prudential. Teman-teman, bisa? Masa? Sebentar, saya mau buka chat dulu. Bisa? Oke, bisa. Oke, masih semangat ya, teman-teman. Next ya, lanjut. Oke, bentar. Nah, sales idea untuk produk perwarisan jika dia seorang single dan menanggung orang tua. Teman-teman harus tahu ya, yang saya sharingkan ini, saya sudah tahu bahwa lawan bicara saya ini, dia memang hidupnya itu bekerja untuk, dan ini juga bisa buat nggak harus single ya, yang sudah menikah pun tapi dia menanggung orang tuanya,
Saya juga lakukan hal ini. Saya tanya, gimana kabar orang tua kamu, gitu ya. Orang tua bisnis apa? Padahal kita udah tahu bahwa orang tuanya nggak bekerja dan itu menjadi tanggungan dia. Tapi nggak apa-apa, kita tetap tanya aja. Itu kita boleh kasih pujian tapi nggak usah lebay, nggak usah berlebihan, ya. Berarti hidup orang tua Anda bergantung karena nasib orang tua Anda kalau resiko terjadi pada Anda. Ngomong-ngomong, kebetulan saya punya produk yang bagus sekali loh dan cocok dengan kondisi Anda. Di mana jika terjadi resiko terhadap Anda, maka kehidupan orang tua Anda terjamin. Dan jika Anda sehat dan orang tua sudah tidak lagi menjadi tanggungan Anda, maka produk ini akan berguna menjadi tabungan hari tua Anda. Mau dengar nggak? Ya, nah ini saya presentasinya seperti ini. Mau nanggung orang tua kamu senilai berapa sih kalau kamu terjadi resiko gitu ya? Kebanyakan rata-rata orang bilangnya 1 miliar. Nah, ternyata untuk 1 miliar kamu cukup menyisihkan premi 9 juta aja loh per tahun, nggak sampai 1 juta per bulan loh preminya, ya. Dan cukup kamu menyisihkan selama 10 tahun. Kalau suatu saat ya kamu sehat dan orang tua sudah nggak ada lagi di dunia ini, diambil itu ya. Nah, ini bisa menjadi tabungan kamu atau kamu bisa mengalihkan ahli warisnya menjadi anak lah atau apa, boleh ya. Tapi kalau misalnya dia bilang ada nilai tunai nggak yang bisa diambil, boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi saya mohon maaf karena saya salah memasukkan halaman ini. Ini harusnya masuk ke halaman bukan meninggal dunia, tapi manfaat penebusan polis ya teman-teman ya. Halaman penebusan polis. Nah, karena ini saya untuk anak yang menanggung kehidupan orang tua, jadi saya kasih presentasinya nggak panjang-panjang di usia 75 tahun ya, setidaknya kembali 300%. Nah, kalau saya lihat di ilustrasi saya, di usia 75, 9 juta untuk nilai tunai dijaminnya. Itu artinya 300% dari total premi yang disetorkan. Gitu. Itu presentasi. Ini adalah hal-hal penting yang mungkin hal ini simpel yang perlu Anda perhatikan ketika Anda bertemu dengan calon prospek. Tapi enak dipandang, gak harus branded, tapi orang melihat Anda itu nyaman, gak kumel, ya, gak itu apa ya? Rata lah, maksudnya bukan gak kepet apa ya? Itu ya, pokoknya enak ya, tapi enak dipandang gitu ya, nggak kayak habis buka bantal gitu ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, Anda harus banyak bertanya, bukan banyak bicara. Teman-teman, Anda ketika bertemu dengan calon nasabah Anda boleh sharingkan tentang storytelling, tapi jangan, karena belum tentu nasabah itu mau mendengarkan kisah Anda terlalu. Orangnya kayaknya udah nggak nyaman, Anda bisa stop atau mengalihkan pembicaraan. Jangan bikin, kalau nggak nyaman, next meeting dia nggak mau. Pertemuan berikutnya dia pasti akan menghindar. Ya, banyak bertanya, bukan banyak bicara. Manner, ini yang sikap kita yang harus tahu bahwa cara bersalamannya jangan terlalu kenceng, juga jangan terlalu lembek, gitu ya. Harus menunjukkan bahwa Anda orang yang bersemangat. Postur tubuh ya, jangan melengkap itu apa ya, yang kelihatan bahwa Anda itu energik gitu loh ya. Anda itu kalau bawaan Anda itu energik, positif ya, tentu itu akan nyaman berada di sekeliling Anda. Anda pernah nggak di posisi ya sama teman, tiba-tiba ada satu orang yang datang lalu Anda merasa nggak nyaman dan akhirnya Anda merasa Anda harus meninggal karena orang itu orang yang nyaman gitu ya. Jadi menurut saya energik itu penting, postur tubuh yang pede, yang bersemangat itu tentunya penting dan itu menentukan orang itu bisa menerima Anda apa enggak, lingkungan Anda bisa menerima Anda atau enggak ya. Memandang lawan bicara itu harus dipandang, bukan nantang, bukan melotot ya, tapi setidaknya itu Anda enggak nunduk lihat bawah terbuka. Ketika lawan Anda itu dipandang, Anda merasa dihargai. Itu yang Anda harus tahu.
ya, bukan merasa ditentang, tapi merasa dihargai, ya. Tidak menyela ke calon bicara. Ini karena ini yang terjadi sama saya, ya. Saya karena orangnya koleris seperti ini dulu, ketika prospek lawan bicara ngomong apa, saya bilang, oh ya kok saya tahu ini kan, gitu. Oh bukan, gitu. Jadi jangan banyak menyela ketika prospek bicara. Ketika kita bicara di sela sama prospek, jangan nyela gitu, jangan ya, jangan seperti itu, jangan balas gitu loh. Tapi ketika kita lagi bicara kemudian kita di sela, Anda harus tahu bahwa mungkin apa yang Anda bicarakan itu kurang menarik atau mungkin bertele-tele. Anda harus introspeksi diri secara cepat, ya. Jadi lawan calon nasabah Anda bicara, Anda jangan menyela. Ketika Anda bicara dan Anda disela, gak apa-apa, Anda langsung diam. Iya kok, gimana kok, gitu. Kasih kesempatan mereka untuk bicara, ya. Dan artinya pembicaraan Anda nggak menarik, mungkin Anda bisa ganti topik atau menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dia, gitu ya. Jangan, ya, sediakan spray atau apa di dalam tas Anda, ya. Anda harus tahu itu. Pengalaman di saya, ya. Saya tuh dulu gini, kenapa ya saya prospek kok ditolak ya, kok gagal ya? Oh iya, ternyata karena lawan bicara saya ini orangnya kalem, pembawaannya itu seperti Pak Revan gitu ya. Orangnya kan kalem, santai, kalau ngomong itu tertata. Sedangkan kalau saya itu wow gitu, mau gebu-gebu gitu ya. Jadi akhirnya kan lawan bicara itu merasa kayak terintimidasi gitu, nggak nyaman gitu kan. Akhirnya nggak closing gitu ya. Nah, itu yang ketemu dengan lawan bicara seperti itu, saya juga ngomongnya tuh harus intonasinya ditata, harus sama, speednya itu sama gitu. Jadi aman ya sama kita dan tidak terburu-buru. Artinya itu tidak terburu-buru kayak terburu-buru untuk closing aja, maunya mau cepet closing gitu ya. Enggak, tapi Anda harus pandai untuk melihat strategi kapan waktunya maju, kapan waktunya bertahan, dan kapan waktunya. Ini dari teman saya Darman ya, dari Makassar, itu luar biasa ya. Kalau strateginya itu bagus banget, makanya closingannya gede-gede. Pernah dia closing satu case tuh sampai FPI 5 miliar ya, terus kemudian continue gitu. Karena dia tahu bagaimana cara menempatkan dirinya, kapan dia harus maju, kapan dia harus mulai prospek, kapan dia ngambil keputusan ya. Nggak apa-apa, belajar aja, jangan pernah takut. Tapi semua gak ada namanya gagal, semuanya itu proses untuk menjadi lebih baik. Fokus pada kepentingan nasabah, bukan kepentingan API atau kepentingan komisi kita. Ingat ya, fokus kepentingan nasabah. Jadi kalau contoh ya, saya pernah bertemu dengan calon prospek, kemudian dia menanyakan tentang prime saver. Saya malu sekali ya, ternyata dia tahu hal itu. Kalau prospek saya lengkap, mau yang pakai prime saver atau nggak pakai prime saver. Jadi sehingga nasabah akan merasa bahwa saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Ingat nama-nama setiap anggota keluarga calon prospek. Jadi ini adalah nilai plus buat Anda jika Anda misalnya bicara dengan lawan bicara Anda sebutkan namanya gitu ya. Oh ya, anak Bu Ira namanya ini ya, itu jadi jangan oh ya anaknya yang gede, anak yang kecil gitu ya. Oh orang ini kok hebat banget gitu ya, kayak seakan-akan kayaknya dia menghargai gitu ya, karena menyebut nama, bukan sekedar oh ya anak sing gede gitu, oh anak sing cilik gak sekalian gitu, enggak ya. Jadi akan lebih membuat nilai plus buat Anda kalau Anda menyebutkan nama-nama setiap anggota keluarga ya, tulus dan tidak palsu ya. Itu akan kelihatan kok lawan bicara kita itu apa yang disampaikan tuh tulus atau tidak, itu jelas kelihatan. Jadi menurut saya sebaiknya kita tulus bantu orang. Jangan pikir oh ini bukan nasabah saya nggak mau bantu gitu ya, jangan. Karena saya percaya ketika kita membantu orang walaupun dia bukan nasabah kita, itu Anda memperbesar kapasitas Anda. Dan ingat, ketika Anda memperbesar kapasitas Anda, maka kapasitas Anda akan diisi
ya, akan diisi penuh dan Anda akan dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin menurut, loh kok gampang ya closing, loh kok bisa ya aku cuma ngomong gini tok, loh kok bisa ya tiba-tiba orang itu nanya asuransi dan closing, seperti itu. Nantikan keajaiban-keajaiban itu pasti terjadi teman-teman ya, kalau Anda tulus. Fokus pada keunggulan produk yang Anda tawarkan, gak perlu menjelekkan produk perusahaan asuransi lain atau menjelekkan agent lain. Ya, ingat ya, nasabah juga bisa menilai Anda loh. Ketika Anda menjelekkan ketika Anda menjelekkan agent lain, ya, itu membuat nilai Anda itu turun, bukan nilai Anda itu plus, ya. Apalagi Anda kan nggak tahu kan, siapa tahu ternyata agent lain itu adalah saudaranya, adiknya, keponakannya, kan malah kita jadi yang malu gitu ya. Ingat ya, bahwa fokus pada keunggulan produk yang Anda tawarkan, nggak perlu menjelekkan. Oke? Ini adalah kata-kata penutup. Orang yang sukses melakukan apa yang tidak mau dikerjakan oleh orang yang tidak sukses. Nah, teman-teman. Jadi ketika Anda mulai mundur, Anda mulai stuck, Anda mulai goyah, Anda mau maju atau enggak, Anda coba bayangkan. Apakah yang Anda lakukan ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang sukses? Nah, deket-deketlah dengan orang sukses kalau memang kita mau sukses. Setuju, teman-teman? Setuju. Ya? Oke, never give up. Stay stronger and go hard.